Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Setelah di video 1 sampai dengan 7 berbagi pengetahuan tentang penggunaan SPSS untuk statistik deskriptif, di video ke-8 ini saya akan berbagi pengetahuan penggunaan SPSS untuk inferensi statistik. Pada pembahasan sebelumnya mengenai statistik deskriptif, berdasarkan data yang kita olah, dihasilkan parameter yang menggambarkan objek yang diteliti, seperti mean, modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain-lain. Selanjutnya melakukan uji terhadap distribusi data untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak, atau disebut dengan uji normalitas. Uji normalitas ini penting ketika kita akan melakukan inferensi statistik. Jika datanya berdistribusi normal, maka inferensi statistiknya akan diuji dengan menggunakan analisis statistik parametrik. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka inferensinya akan diuji dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik. Untuk lebih jelasnya, bagaimana hubungan data dengan kegiatan statistik inferensi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Pada pembahasan kali ini, ditekankan pada statistik parametrik. Pada pembahasan sebelumnya mengenai statistik deskriptif, untuk mengetahui karakteristik sebuah populasi, dilakukan prosedur statistik deskriptif untuk mengolah data, yang hasilnya adalah parameter seperti mean, modus, nilai minimum, dan nilai maksimum, yang menggambarkan ciri-ciri populasi tersebut. Namun, bagaimana jika populasinya besar, misalkan sebuah kota, atau bahkan negara, maka akan ditemui kesulitan untuk melakukan penggambaran atau deskriptif dari populasi. Akan sangat sulit untuk melakukan survei terhadap seluruh penduduk di Indonesia karena akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel sejumlah tertentu dari populasi tersebut, dan kemudian dengan sampel tersebut dilakukan inferensi atau mengambil kesimpulan terhadap populasi. Statistik inferensi dalam SPSS. SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap data statistik. Secara garis besar, menu yang dapat dipakai untuk inferensi yaitu menu Compare Means dan Correlate. Kedua menu ini diakses dari menu Analyze, yang ini. Untuk menu Compare Means, pembahasannya meliputi menu pertama adalah Means. Bagian ini membahas hal yang sama pada statistik deskriptif. Menu kedua adalah T-Test, di mana bagian ini membahas uji T yang meliputi One Sample T-Test atau uji T satu sampel, Independent Sample T-Test atau uji T untuk sampel independen, dan Paired Sample T-Test atau uji T untuk dua sampel berpasangan. Menu yang ketiga adalah ANOVA. Jika uji T digunakan untuk uji terhadap dua sampel, maka uji ANOVA membahas uji untuk lebih dari dua sampel. Menu Means. Menu pertama dari submenu Compare Means adalah Means. Menu ini menghasilkan statistik deskriptif. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas menggunakan data yang sudah kita gunakan di video sebelumnya. Data bisa di-download, linknya ada di deskripsi. Berikut langkah-langkah penggunaan menu Means. Buka file data latihan. Diketahui data nama mahasiswa, gender, prodi, nilai underscore PB, dan nilai underscore MEB. Pada kolom gender dan prodi adalah merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Tampilan kuantitatif ini bisa dirubah menjadi kualitatif, sehingga kita tahu tampilan data aslinya. Bukan lagi angka 1 atau 2, tapi untuk gender adalah pria atau wanita, dan untuk prodi, akuntansi, dan manajemen. Caranya adalah pada menu View, centang Value Labels, maka tampilan data akan langsung berubah. Kita kembali lagi ke langkah penggunaan menu Means. Pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compare Means, lalu pilih Means. Maka akan muncul kotak dialog Means. Di dalam kotak tersebut terdapat beberapa menu. Dependent List atau daftar variabel dependent atau variabel terikat. Diisi dengan jenis data kuantitatif atau numerik yang ingin kita peroleh informasi statistiknya. Karena akan dibahas nilai mata kuliah, maka seleksi variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis dan nilai matematika ekonomi dan bisnis. Kemudian klik tanda panah ini. Maka variabel nilai akan berpindah ke kotak Dependent List. Independent List atau daftar variabel independen atau variabel bebas.
diisi oleh variabel jenis kelamin dan prodi. Karena dalam kasus ini akan dilihat nilai mata kuliah berdasar jenis kelamin dan prodi. Seleksi variabel jenis kelamin, kemudian klik tanda panah yang ini, maka variabel jenis kelamin berpindah ke kotak independent list. Terlihat tombol next berubah warna. Artinya tombol ini aktif dan bisa dijalankan. Karena nanti outputnya akan ada 2 layer, maka klik next. Selanjutnya klik variabel prodi. Lalu klik tanda panah sehingga variabel prodi berpindah ke kotak independent list sebagai layer kedua. Langkah ini berpengaruh pada output yang akan dihasilkan, di mana akan dibuat 2 layer, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel prodi. Apabila ada kesalahan dalam menempatkan variabel, pilih variabel yang salah tersebut, kemudian klik tanda panah untuk mengembalikan ke dalam kotak daftar sebelah kiri. Di kotak dialog means, terdapat 2 menu analisis, yaitu Options dan Bootstrap. Option digunakan untuk melakukan beberapa perhitungan statistik dasar. Bootstrap digunakan bila akan menggunakan metode Bootstrap. Klik tombol Option, lalu muncul kotak dialog Main Option, di mana terdapat banyak pilihan perhitungan statistik pada kolom statistik. Kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Secara default, SPSS memilih Mean atau rata-rata, Number of Cases atau jumlah kasus, dan standar deviasi. Saya biarkan defaultnya saja, lalu klik continue untuk langkah selanjutnya. Kemudian klik OK untuk mengakhiri prosedur pengisian analisis. Lalu akan keluar hasil analisis deskriptifnya. Pada tabel report terlihat pada bagian baris terdapat 2 layer, yaitu pria dan wanita. Berarti data dipecah menjadi pria yang berasal dari prodi akuntansi dan manajemen dan wanita yang berasal dari prodi akuntansi dan manajemen. Jika kita tadi saat menginputkan data layer satunya adalah prodi, maka susunan tabel akan terbalik. Hal ini tentunya tergantung informasi manakah yang akan didahulukan. Pada bagian kolom terlihat data-data numerik mengenai nilai mata kuliah. Sebagai contoh, saya akan menginterpretasikan baris pertama pada tabel ini. Mahasiswa berjenis kelamin pria untuk prodi akuntansi memiliki nilai rata-rata untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis adalah 83,33 dan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis adalah 80,67. Contoh lain dari interpretasi bisa dilakukan seperti ini. Nilai rata-rata pengantar ekonomi untuk bisnis yang diperoleh pria lebih tinggi dari nilai rata-rata matematika ekonomi dan bisnis. Nilai rata-rata pengantar ekonomi untuk bisnis 75,83, sedangkan nilai rata-rata matematika ekonomi dan bisnis adalah 73,67. Interpretasi lainnya juga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Oke, sementara sampai di sini dulu video berbaginya. 2 menu berikutnya yaitu T-Test dan ANOVA akan disajikan di video berbagi selanjutnya. Jadi, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berbagi terbaru dari channel Kang Opas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.